Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita telah masuk ke bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, di mana bulan ini memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya, di bulan ini diangkat amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila amal kita diangkat, jangan sampai yang kita berikan kepada Allah, kita pertontonkan kepada Allah di bulan Sya'ban adalah amal-amal yang tidak baik atau maksiat kepada Allah. Dengannya mari kita mulai lagi menambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga nanti masuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ampunan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selain dari itu, bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkannya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan ini bulan yang pertama kali kita diperintahkan oleh Allah bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad, di mana solawat adalah khususiyah untuk beliau Rasulullah. Tidak ada sebelumnya Nabi yang disolawati oleh Allah. Bahkan solawat itu sendiri nggak ada pada para Nabi dan Rasul. Tidak ada sallallahu ala Adam, sallallahu ala Nuh, sallallahu ala Ibrahim, nggak ada. Yang pertama kali diperintahkan untuk disolawati adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ini bulan menjadi spesial karena bulan ini turunnya perintah solawat kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, bulan ini juga bulan mulia karena di bulan ini berpindahnya kiblat, yang asalnya kita sholat menghadap ke Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram di bulan Sya'ban. Sampai sekarang tempat Rasulullah mengubah sholat itu masih ada di Madinah, hingga masjidnya pun dinamakan dengan Masjid Qiblatain, masjid dengan dua kiblat. Asalnya Nabi sholat di sana menghadap Masjidil Aqsa, kemudian di tengah-tengah sholat dapat perintah oleh Allah, langsung Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, berbalik 180 derajat, bukan 90 derajat tapi 180 derajat ya, Masya Allah. Itu terjadi di bulan Sya'ban yang mulia ini. Maka itu bulan Sya'ban kita makmurkan dengan ibadah. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita di sisa bulan Sya'ban ini dan diberi panjang umur masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, keadaan iman, cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kita, tadi telah kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Sya'rani, Abdul Wahhab Sya'rani, bahwa dahulu Dawud At-Ta'i masih berkaitan dengan tulul amal, panjangnya angan-angan itu, penyakit ya. Kalau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mudzakarah itu menyebutkan sebagai berikut, bahwa manusia itu ketika mau berbuat taat ada yang memalingkan, ada yang menghalangi kita berbuat taat. Apa itu? Beliau katakan banyak, wa munhasirun ala arba. Banyak, tapi yang banyak itu kalau dihitung-hitung semuanya tidak lepas dari 4 sebab. 4 sebab yang menyebabkan manusia berpaling dari berbuat taat, menghalangi manusia berbuat taat. Yang pertama, al-jahlu. Yang pertama itu dangkalnya, minimnya ilmu agama.
Karena nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, nggak kenal agama, yang membuat orang itu tidak berbuat taat kepada Allah. Pertama. Yang kedua, sebabnya adalah hubbud dunia, cinta dunia, yang membuat orang tersebut mendahulukan dunia daripada akhirat. Yang ketiga, tulul amal. Nah ini, panjangnya angan-angan, gak eling mati, gak ingat mati, hingga akhirnya menunda-nunda kebaikan dan amal soleh. Dan terakhir, aklil haram wa syubuhat, makan haram dan makan syubhat. Inilah penyebab manusia tidak beramal dengan amalan yang soleh. Ya, ini seperti itu. Makanya kalau kita tahu bahwa ini penyakit, kita harus jauhi. Sebagaimana kita tahu kalau corona ini virus yang membahayakan. Saya kemarin ke Madura, bingung saya lihat Madura ini. Pengajian di sana sini belas kalau sing gawe masker. Kalau saya tanya, sampean nggak takut corona? Corona tak ada, Beb. Nggak ada corona, itu bohong. Padahal corona ini sudah mendolimi orang seluruh dunia. Sekolahan tutup, masjid tutup, Jumatan prei, pasar tutup, alun-alun tutup, kerjaan bahkan sampai bangkrut dan tutup. Maka corona berbuat zalim di mana-mana, kecuali di Madura. Corona dizalimi sama orang Madura. Gak direken blas sampai wong Madura. Bagus. Terus lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu kita kalau tahu bahwa yang namanya tulul amal ini penyakit, kita harus jauhi ini penyakit. Ya. Maka barang siapa yang melazimi memanjangkan amalnya, an yunsil amal ghaliban, dia pasti lupa beramal soleh kebanyakan. Semakin orang gak inget mati, semakin berani maksiat, semakin males taat. Itu otomatis. Orang gak inget mati, mudah untuknya maksiat, aras-arasan berbuat taat, malas berbuat taat, menunda-nunda kebaikan. Itu sudah pasti. Makanya kita ini harus selalu ingat mati, tapi jangan di mulut, di hati, katanya Imam Haddad. Percuma kalau kita ngomong, waduh maring ini awake dhewe mati kabeh, tapi di mulut, di hatinya nggak ada itu. Makanya buktinya apa? Buktinya dia masih melakukan maksiat dan masih bermalas-malasan berbuat taat. Ya. Makanya kata Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitabnya yang beliau tulis, apa judulnya? Miftahus Sarair. Kitabnya beliau namanya Miftahus Sarair. Beliau mengatakan apa? La turhi fi'la salihati ila ghad la'alal ghad ya'tika wa anta fil lahad. Jangan kau undur-undur perbuatan kebaikan itu sampai hari esok, karena esok itu kemungkinan datang dan engkau sudah ada di kuburan. Makanya jangan diundur. Berbuat baik itu dulu kan. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad menjelaskan hadis Nabi yang sering diplesetkan oleh sebagian orang. Cari uang banyak terus berdalilkan ini. Bukankah Rasulullah mengatakan apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah kau untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Jadi enggak usah pakai angan-angan pendek, yang panjang angan-angannya kalau untuk ngurusin dunia. Wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati esok. Ini dalil sering dipakai orang-orang yang kerja mati-matian. Kerja kata Rasulullah seakan-akan kau hidup selamanya. Mas, bukan itu maksudnya.
Terus apa? Maksudnya gini loh. Perbuatlah engkau untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Artinya yang santai. Yang santai. Karena masih ada banyak waktu untuk ngurusin dunia. Tapi kalau untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kau besok mati. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda urusan dunia, anggap kita enggak mati. Makanya undur-undur. Tapi kalau untuk urusan akhirat dan amal soleh, cepetin. Karena kau bisa jadi besok meninggal dunia. Ini hadis itu artinya gitu. Maka bukan dalil buat kita kerja mati-matian. Katanya Rasulullah ka'annaka ta'isu abadan, kau seakan-akan hidup selamanya. Enggak itu. Maknanya undur-undur urusan dunia ini. Sing santai urusan dunia ini. Tapi kalau untuk urusan akhirat jangan santai. Bergegaslah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau menggapai ampunan dari Tuhanmu. Itu hadirin. Ya. Maknanya kita harus senantiasa ingat mati dan jangan terlalu panjang angan-angan. Kemudian wa yusawwif bitaubah. Yang namanya panjang angan-angan itu membuat kita nggak tobat-tobat hadirin. Ya. Siapa sih yang tahu ajalnya manusia itu? Ada anak muda meninggal, ada yang tua nggak meninggal. Ada yang tiap hari olahraga nggak berhenti, istiqomah. Saya punya kenalan di Batu, masya Allah badannya bagus. Lari-lari di stadion, kena jantung, pek mate. Olahraga, tengah-tengah olahraga mate. Saya kenal satu kiai, rokokannya kayak sepur. 3 pak sehari rokok itu. Umur 80 gak mati-mati. Padahal tulisannya di rokok membunuhmu. Lah wis stop awang itu. Saya ngomong, yai, sampean nyedot rokok yang tertulis di situ rokok membunuhmu. Kata kiai, itu buat orang lain, Bu. Buat saya ini vitamin. Dan semua itu tergantung don dan sangkaan masing-masing. Ana inda dhanni abdi bi. Ono dalile kiai iki. Nggih. Jadi saya pernah tanyakan itu kepada guru saya. Ada satu guru saya namanya Habib Zaid bin Yahya. Saya katakan bahwa ada orang yang ngerokok nggak mati-mati, ada yang nggak ngerokok mati. Kata beliau, haramnya rokok bukan masalah mati. Mati itu takdirnya Allah, tapi bawa penyakitnya itu loh. Yang akhirnya ulama mengatakan hukumnya haram. Jadi rokok haram bukan karena mati. Kalau mati itu bukan urusan kita, itu ajal. Tapi kalau masalah mudarat yang membawa penyakit, yaitu yang nggak boleh. Jadi tetap rokok haram, gak berubah aku. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala yaqul min sya'ni qasirul amal an yadun fi kulli syai'in akalahu annahu la yakhruj min batnihi illa ala yadil ghasil ba'da mautih. Orang hadirin, masya Allah, yang disebut orang angan-angannya nggak panjang itu ialah orang yang kalau apabila makan sesuatu menyangka bahwa sesuatu yang dia makan di perut ini nggak keluar lewat BAB di kamar mandi, bisa jadi keluar di tangan pemandi jenazahnya. Kan memang kalau orang mandiin jenazah itu diantaranya sebelum dikafani, sebelum dimandiin, dikeluarin kotoran di perutnya itu. Dia agak berdiri, dia agak dudukkan, terus perutnya ditekan sampai keluar kotorannya. Sudah bersih, baru dibersihin semua, kemudian baru dimandiin. Nah, kata Hasan al-Basri, yang disebut qasirul amal itu bukan orang yang makan terus mikir, setelah ini saya BAB di kamar mandi. Itu orang panjang angan-angannya.
Mestinya mikir, ini aku makan, keluarnya di tangan pemandi jenazahku. Itu baru orang yang disebut qasirul amal, orang yang pendek angan-angannya. Masya Allah. Wa anna man jama'ahu la yantafi bihi illa ghairuh. Yang disebut orang qasirul amal adalah apa yang dia kumpulkan, apa yang dia dapati daripada rizki, dia menyangka bahwa belum tentu dia yang akan menikmati rizki ini, bisa jadi tangan orang lain yang menikmati. Karena yang namanya rizki itu kan yang manfaat buat kita. Ar-rizku ma nafa' walau muharrama. Rizki itu apa yang kita nikmati. Uang sampean di bank, piro duitmu di bank 10 juta, belum rizkimu itu. Lu sudah di tangan saya, di rekening saya belum. Kalau sudah Anda belikan nasi, sampean makan, itu rizkimu. Sampean belikan baju, rizkimu. Sepeda motor, rizkimu. Kalau masih belum kita nikmati, kita manfaatkan, bukan namanya rizki. Anda sekarang punya uang 20.000, tuku sego goreng. Kemudian ketika sego goreng jadi, sampean ke kamar mandi, dipangan koncomu, rezeki ini koncomu. Anda bilang rezeki Anda, enggak. Anda sudah pakai uang Anda, kemudian dibeli, enggak dimakan, bukan rezekinya. Ya. Loh Beb, haram, ya urusan haram itu nanti nomor 2. Urusannya rezeki, jatahnya siapa itu. Karena rezeki itu orang yang menikmati itu namanya rezeki, walaupun haram tetap namanya rezeki. Makanya saya heran kalau ada seorang ulama yang saya dengar sendiri di bulan Ramadan yang beberapa tahun lalu mengatakan rizki yang halal dari Allah, rizki yang haram dari syaitan. Kaget saya, subhanallah. Berarti yang memberi rizki ada 2, Allah dan setan. Jadi ada razik selain Allah. Ini bahaya ini pemahaman namanya Mu'tazilah. Kalau memahami semua rizki dari Allah, akan tetapi yang haram ini bisikannya setan atau ini semua nggak masalah. Tapi kalau mengatakan rizki yang haram bukan dari Allah, ini pemahaman bahaya. Berarti dia meyakini ada razik sang pemberi rizki selain Allah, itu di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita elak bener. Rizki itu yang halal dari Allah. Adapun yang haram itu dari setan, kayak korupsi, nyolong, itu setan, rezeki ini tekok setan. Kita elak bener. Tapi mana ada ulama ahlus sunnah yang bilang seperti itu? Nggak ada, hadirin. Rezeki semuanya dari Allah. Hanya kita yang menentukan halal haramnya, tapi jatahnya itu rezekinya Allah sudah yang berikan. Kalau Anda carinya dengan cara yang halal, jadi rezeki itu halal milik Anda. Tapi kalau Anda cari yang haram, jadi ini umpama nih, sampean rezekinya hari ini 10 juta. Rezekinya Anda hari ini 10 juta dari Allah. Tapi Anda mengambilnya dengan cara haram, jadi 10 juta haram. Kalau Anda mengambilnya dengan cara yang halal, 10 juta yang halal. Makanya nggak ada yang namanya istilah rezekiku. Oh, zaman saiki. Golek sing haram repot apa meneh sing halal. Ini omongannya orang goblok. Omongan orang yang nggak ngerti hakikat rizki. Ya, ketentuannya Allah rezeki hari itu segitu ya sudah segitu. Nanti lihat perkataan yang disampaikan oleh ulama tentang rizki ini. Katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi apa? Warizq maksum bainal khalqi hatta al-hinash. Rezeki itu dibagi sama Allah walaupun cacing di bawah tanah itu dapat rezeki. Cacing itu lah gak ro kabar, gak ro opo ndek ngisore tanah, mangan opo gak jelas. Dikeduk mbek wong-wong. Dikei jenazah. Lemu maneh. Nggih, jarene cacing ya Allah matur sembah nuwun. Nggih, niki pesta pora malam ini. Dikeduk cuman kita ngasih makan buat cacing yang di bawah tanah itu. Rezekinya. Lawang cacing yang di dalam tanah dikeduk dikasih kok. Apalagi kita yang di luar, masa nggak ada rezeki. Wa ma min dabatin fil ard illa wa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang hewan atau makhluk yang melata yang di muka bumi ini berjalan
kecuali yang nanggung rezekinya adalah Allah, bukan setan, Allah. Ya. Kemudian wa mata dhanna khilafa dzalik fa huwa tawilul amal. Barang siapa yang menyangka bahwa apa yang dia makan keluar di kamar mandi, barang siapa yang menyangka apa yang dia kumpulkan dia nikmati, panjang angan-angannya, pendek angan-angan, menyangka bahwa apa yang di perutnya dikeluarkan pemandi jenazah, apa yang dia raih bisa jadi orang lain yang menikmatinya, bukan dirinya. Ya. Maka itu diajarkan kita untuk terus ikhtiar, tapi ingat bahwa yang namanya kematian bisa terjadi kapanpun. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapinya. Wa kana Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah taala yaqul inna umril an 130 sanah. Umurku sekarang 130 tahun. Masya Allah hadirin, umur 130 hadirin. Umur 130 tahun itu nggak tahu kayak apa itu. Kulitnya mungkin sudah molor semua, iya. Fama min syai'in illa wa qad taghayyar. Maka apa yang aku miliki semua sudah berubah. Mata saya berubah, gigi saya habis berubah, mulut saya berubah, kulit saya berubah, semua berubah. Yang tidak berubah cuma satu dari saya, apa? Angan-angan. Tetap mulai zaman umur saya 20 tahun sampai 130 tahun saya menyangka belum tentu besok saya hidup. Tapi tetap dikasih umur 130 tahun. Walaupun dia menyangka besok meninggal. Makanya wong sing iling-iling mati terus iku baik, jangan ditakut-takuti. Tasik eling kula zaman masih kecil dulu lek ngomong mati langsung ngalup. Gak oleh ngomong mati-mati. Ono malaikat lewat. Disamber malaikat kon. Ya. Kita dulu ditakut-takuti ngomong mati gak boleh. Ya. Padahal ini orang tiap hari mikir besok mati, umurnya 130 tahun gak mati-mati. Sing nyongko gak mati, Masya Allah, durung genep selawe wis ketam. Ya. Maka itu hadirin, ya, man dhanna khilafa dzalik fa huwa tawilul amal. Aku umurku 130. Fa inni ajiduhu kama huwa fala haula wala quwata illa billah. Aku dapati bahwa angan-anganku 130 tahun umur sama 20 tahun dulu persis, nggak berubah. Ya segini nih cara berpikirku, beginilah cara aku memandang kematian. Kemudian Yahya bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ad-dunya mutallaqatuz zuhad. Dunia ini rondone para zahid. Rondone iku lak wong wis dipegat. Perempuan yang sudah dicerai oleh para zahid. Maknanya dunia ini mantannya para aulia. Kenapa kalau mantan? Ya mantan lah harus dilupakan hadirin. Masuk mantan mbok delok itoke fotone. Kan gak. Mantan ini Anda lupakan, ada nyebut jenenge moas. Itu mantan. Lah ini katanya ulama tadi apa? Dunia ini mantannya para zuhad. Dielingno emo. Ya. Diingetin aja nggak mau. La tanqadhi iddatuha. Lah mantan itu kalau sudah dicerai harus iddah. Kalau selesai iddah boleh dikawin lagi selama nggak talak 3. Lah beliau mengatakan bahwa dunia ini adalah janda para ulama, para aulia, para zuhad, dan iddahnya tidak selesai selama-lamanya. Wis gak balik mana wis. Makanya seperti pernyataannya Sayyidina Ali, ya dunia anti tolikun thalatha. Dunya kon tak pegat cerai 3 talak 3. Fala raja'ata ba'da dzalika abada. Wis gak iso rujuk-rujukan maneh kon mbek aku. Orang kalau mau dikejar dunia, caranya dunia talaken.
Dunia itu kan kayak dhil. Apa dhil? Bayangan. Sampean kejar tambah lari. Sampean belayu diuber. Iku dunya. Nggih. Makanya ada satu orang datang ke guru saya, ngeluh bangun pondok gak jadi-jadi. Kemudian buat proposal, kata gurunya, kata Habib Umar, proposal iki buseken, buangen. Buatlah proposal kepada Allah. Ya, buat proposal sama Allah. Jangan bikin proposal kepada manusia, niscaya kau bergantung dengan manusia. Terus, kata beliau, kalau kau mau yang namanya rezeki itu datang dan bangunan pondokmu cepat selesai, caranya adalah talaklah dunia. Wong-wong kayak ngono iku gak iso dikedulinan mbek donya. Saya kasih contoh. Pernah Habib Umar itu dilapori tentang keuangan pondoknya yang kenaikan harga beras, minyak dan lain-lainnya membuat SPP para santri nggak nututi, buat gaji guru, buat ini nggak nutut. Kalau nggak salah waktu itu sebulan itu $20 apa $25. Jadi zaman saya nyantri dulu itu bulanan itu $20 sampai $25 per bulan. Kalau setahun tuh 250, 250 apa 300 ya, kalau nggak salah $20 betul. 240 setahun. Murah ya. SPP-nya itu waktu ngaji dulu. Uang sekarang $20 itu berapa? 300.000. 300.000 rupiah. Akhirnya mungkin karena harga ini naik, hutangnya pondok pesantren pun akhirnya banyak, akhirnya rapat. Setelah rapat, semua disampaikan ke Habib Umar, terus ada satu yang memberi solusi. Menurut saya solusinya satu, Habib. Apa itu? SPP dinaikkan jadi $30. Maka selesai masalah, ketutup semuanya. Jadi Habib Umar tanya, jadi yang membuat pincangnya pesantren ini adalah keuangan. Iya, Habib. Ketidakberesan dalam keuangan karena kurang tadi ini yang bikin pincangnya keuangan di pesantren. Terus Habib Umar diem. Setelah diem, ada yang tanya, gimana Habib? Saya kasih solusi. Apa solusinya? SPP dikurangi jadi $10. Ayo. Loh Beb, ini itu solusinya. Kenapa? Jangan kita berdakwah, kita khidmah kepada agama Allah dan kita dipermainkan oleh dunia. Turunkan $10. Dunia ngejak dulinan aku, tak kayak dulinan pisan ya. Ini pengurus ndase cokot-cokot hadirin. Saya cerita ini dapat dari Sayyid Abdullah bin Ahmad Maulad Dawilah waktu itu. Megang keuangannya. Turunkan 10 apa 15 gitu loh. Lupa saya. Pokoknya intinya nggak naik malah turun. Bendaharanya cokot-cokot. Dapat 3 hari. Dapat 3 hari. Ini intinya pondok ini utang untuk makan dan lain-lain itu 1 miliar lebih.
dapat 3 hari, ada orang datang, nggawa duit sak koper. Terus datang ke Habib Umar, kata Habib Umar, temuin bendahara. Dikasihkan bendahara uang 4 miliar. Ini kan defisitnya 1 M, kerugiannya. Sama Allah diganti 4 M. Diceluk bendaharanya. Nek winginane mbok undakno gak teko 4 miliar. Dunia mau mempermainkan kita, kita permainkan dia. Datang langsung 4 M. Lebih-lebih saiki. Uang lebih-lebih langsung. Angkat tangan, ya Allah, subhanallah. Ya. Jadi orang-orang itu gini tadi loh. Buat orang zahid, dunia ini mutolakoh. Terus idahnya nggak berhenti. Lah kan kita kan ndak kayak Habib Jamal di pondok itu lah ngono, dilapori bendahara. Habib ngene enggakno cepetan wis ojo suwe. Nek gak duwe undangan amplop iki nang pondok tok kapan nang omah iki. Ya. Subhanallah. Ya. Ini orang kayak gitu itu orang yang nggak bisa dipermainkan sama dunia sama sekali hadirin. Ya. Yang seperti itu dikejar dunia. Dikejar sama dunia. Ya. Nah karena kita ngejar dunia ini jual mahal. Ada yang kadang-kadang ngejar dunia, dunianya nggak jual mahal, dikasih sama dunia, tapi dibuat kita kehausan terus, nggak selesai-selesai. 10 M kurang, 20 M, 100 miliar kurang, 200 miliar, 1 triliun kurang, terus kurang sampai mati. Mupeng mbek donya. Terus nikmatinya kapan? Ininya dibuat ribut mikiri dunia. La yastarih fi dunia, akhirnya nggak tenang hidupnya di dunia. Waqad sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqul la yaslam insan minna min tuli amalihi lakin kullun bimaqamih. Sebenarnya nggak ada di antara kita yang nggak punya tulil amal. Semua ini punya penyakit tulil amal hadirin. Kalau enggak kita di masjid nggak keluar kayak kemarin saya sampaikan. Tapi semua itu kedudukannya atau porsinya beda-beda. Buatlah amal itu yang proporsional, yang pas, jangan kelebihan, jangan kekurangan. Ya. Fa'alahum man kana amaluhu nafsan wahidah. Paling tinggi kedudukannya, angan-angannya cuma 1 nafas. Hidup habis ini 1 menit lagi, wis angan-angannya segitu. Fatulul amal min rahmatillahi likulli ahad, karena yang namanya angan-angan itu rahmat Allah di setiap manusia, sebagaimana saya ceritakan cerita Nabi Musa di dalam kitab Ihya tentang tulil amal. Walaulahu mahana ahadan minhumul aish, kalau nggak ada angan-angan, nggak ada orang di dunia ini yang merasakan nikmatnya hidup di dunia. Ada riwayat gini, malaikat itu melihat Allah menciptakan kehidupan manusia, Allah ciptakan. Terus kemudian Allah ciptakan namanya kematian. Katanya malaikat gini, ya Rob, kau ciptakan kehidupan buat mereka, terus kau ciptakan kematian. Iya. Lah terus apa nikmatnya hidup? Kalau yang dipikirkan mati. Baru hidup terus dia akan mati, wis uripe mikiri mati. Apa yang mayahnahumul aish? Kehidupan tidak membuat dia nikmat. Ini malaikat ngomong sama Allah. Dijawab sama Allah, malaikat, aku ciptakan, hidupkan mereka, kemudian aku ciptakan kematian, dan aku ciptakan angan-angan amal. Ini yang membuat mereka kadang lupa akan kematian. Baru malaikat paham, oh ya wis iku. Senggarai menungso iso seneng urip di dunya. Coba kalau kita nggak punya angan-angan, mulai kita kecil, kita tahu kita bakal mati, ya sudah. Mau kerja buat apa? Isi ibadat tok. Tapi kita dilupakan dengan amal dan angan-angan hingga akhirnya kita masih bisa bangun rumah, kita bangun pondok. Ya, kalau saya umpama nggak mikir seperti itu ya, saya nggak bakal bangun pondok. Kayak apa bangun pondok? Pas bangun tengah-tengah mati, kayak apa?
Tapi kita punya angan-angan, oh enggak, insya Allah ini bisa dipakai nanti anak cucu saya. Wis angan-angan yang insya Allah manfaat. Itu angan-angan yang Ana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqul, Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berkata, maktubun ala dhahril hut fil bahar. Anda tahu enggak? Ikan yang ada di laut maupun di sungai itu di punggungnya sudah ada tulisan. Ono tulisannya Farhan, Umam, Umam, iwakmu yuk. Dijaring, dibawa ke pasar, dibeli sama Umam. Umam sing mangan. Iku rezeki sudah ditulis di punggungnya ikan itu. Anda mancing, begitu oleh tek langsung dibakar, itu sudah tertulis di punggungnya, ini ikan miliknya Farhan. Kalau nggak pas kena itu, mbok mancing rong dino itu tetap gak apa-apa kon. Itu sudah rezeki. Bayangkan, yang namanya ikan, punggungnya yang ada di punggung ikan tertulis nama aku rezekinya siapa. Ya, jadi nggak perlu kita terlalu ngoyo, usaha, ikhtiar, wajib. Tapi kalau kita ngoyo untuk rezeki, ketahuilah rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Wa ala dhahrin nawah minas samar. Bahkan hadirin, kurma itu sudah ada tulisannya, kurma itu jatahe Jamal. Begitu kurma itu orang haji beli, ya ada orang haji beli disimpan kok gak dipangan-pangan. Pas saya ke rumahnya, assalamualaikum, salam, masya Allah senang dikei kurma. Setelah dikasih kurma sampai rumah saya makan, tek, hadirin, dari awal kurma itu ditanam itu sudah ada tulisannya, iki sing mangan Jamal. Lewatnya panjang hadirin. Dari petani dibeli oleh perusahaan, dari perusahaan di packing, kemudian dimasukkan toko-toko. Pak Haji ini umroh atau Pak Haji ini haji, kemudian beli, niatnya mau dimakan sendiri nanti buat Ramadan. Kok pas saya datang ke rumahnya gak enak, gak ngoleh-ngolehi, makanya aku nang omahmu jok kosongan dek mulai. Ya. Terus pulang dikasih saya, wis ayo dikasih. Nah, ketika saya dikasih rezeki, padahal dia niatnya buat dia makan. Ya. Saya pernah umroh beli ajwa yang paling enak. Ini saya jadikan satu sama satu jamaah saya. Tak pikir supaya gak abot timbanganku, wis bareng nosik engko ndek Malang kayak no. Ya. Sayanya lupa, dianya lupa. Wis entek baru eling. Yo mokong pisan haji. Ya. Aku yo lali. Ada yang apa yang saya beli yang lupa. Bukan rezeki, saya niat nawaitu beli ini mau saya kasih ke anak istri saya makan Ramadan cuman buat buka ajwa. Larang regone pirang atus saya sing paling bagus. Lupa saya. Iki yo ngono pisan haji iki. Dipangan wis entek baru eling. Lho Beb, saya kok kurma saya banyak dengkulmu iku. Kurmaku katut iku. Tapi ya saya mau marah bagaimana? Memang bukan rezeki saya yang beli, saya semuanya, rezekinya dia. Halal sudah. Yes, gak oleh kurma. Ya, aku lelengnya muangkel hari. Ya. Jadi sudah bukan rezeki. Padahal saya yang beli. Ya, saya yang nunjukkan orang itu, yang nawarin juga saya. Harganya mestinya berapa saya tawar, wes pokoknya masya Allah. Tapi bukan rezeki. Ya. Karena apa? Di kurma itu nggak ada tulisannya Jamal. Ya akhirnya nggak saya yang makan. Nah, makanya terus mau apa? Mau marah sama siapa saya? Ya. Saya nggak tahu haji itu lupa atau lupa-lupaan, wallahu alam. Kalau lupa ya halal, ya lupa-lupaan ya setengah rodok haram didik. Ya. Ala dhahrin nawah minas samar. Hadza rizqu fulan bin fulan la yakuluhu ghairu. Subhanallah. Ditulis hadirin di ikan itu, ditulis di kurma, ditulis di padi. Setiap beras satu-satu untuk tulisannya. Iki rezekine Jamal
bin Toha ba'akil gak dipangan wong liyane. La ya'kuluhu ghairuh, dan gak mungkin dimakan orang lain. Bayangno akhir. Subhanallah. Ya. Saya pernah dapat cerita dari guru saya, Ustaz Sholeh bin Ahmad Al-Idrus. Beliau pernah cerita tentang ada satu orang yang ingin lari dari rizkinya Allah. Saya ingat itu ketawa. Ada satu orang ini nggak percaya dengan ayat ini, akhirnya dia cari gua, dia duduk di situ mau lari dari rizkinya Allah. Wes aku tak mati kelaparan. Akhirnya di gua itu dia duduk sini. Kok subhanallah ada orang-orang yang lagi apa? Yang suka ke gunung-gunung niku napa jenenge? Hiking. Pendaki gunung, ada orang itu pendaki gunung lagi jalan-jalan di gunung. Ya, lagi jalan-jalan di gunung, kemudian cari tempat yang sepi. Mau makan makanan yang dia bawa, masuk ke gua. Subhanallah kelihatan orang yang di gua itu. Lah, siapa ini? Ya. Dideketi, dia tahu, waduh ini bahaya, maka pura-pura mati, merem ini dok. Ya Allah, wis takkan, aku wis melayu teko rezeki teko ae. Ya, akhirnya dia duduk gitu diam. Dilihat, oh masih nafas, berarti masih hidup. Ayo kita kasih air, kita kasih minum, kita kasih makan. Kesian ini orang. Terus waktu mau dikasih air, dia nggak mau mangap. Gak gelem. Terus kasih makan, nggak mau mangap. Ditutup. Kata temannya, ini terlalu lama semedi di sini, kaku. Terus jupukno sendok tak bukain mbak. Dimasukno sendok di napa? Diapakno jenenge kayak ban iku lho. Dicongkel. Kelak ngakak dia. Ketawa dia, kakak luluh, wong edan. Ya, wong edan. Terus dia ketawa, setelah ketawa terus dia cerita, "Loh, kenapa kamu tertawa? Saya ini mau lari dari rezeki Allah. Tapi kalau yang namanya rezeki harus datang walaupun terpaksa. Bayangno tak tutup lo cangkemku iki, mbok congkel ae sian mbok lebokno. Namanya rezeki. Karena nasi yang dia tulis itu, nasi yang dia bawa, tulisannya rezekinya fulan bin fulan. Ya wis. Masuk walaupun dengan paksa. Ya. Kemudian wa ma'adzalik fal haris yajtahid wa yakhaf ala rizqih an ya'khudhahu ghairu. Tapi sayangnya orang serakah itu selalu berupaya dan dia takut kalau rezeki itu dimakan sama orang yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Fa'lam dzalik ya akhi walhamdulillahi rabbil alamin.